HP futuristik cuma 1 jutaan, chipsetnya masih bagus juga buat main game. Ini nih lihat, si Asus Zenfone 7. Kameranya juga ini bisa 8K 30 loh. 1 jutaan. Yuk kita langsung aja tes bagaimana HP 2020 ini di 2025. Kita langsung review Asus Zenfone 7. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal langsung review Asus Zenfone 7. Pertama, kita bahas bagaimana untuk harga dan speknya. Oh iya, kalau misalkan mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue taruh semua linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk harganya sendiri, gue dapat di harga 1,8 juta. Lumayan murah ya, dikasih speknya lumayan bagus juga di harga segitu. Speknya seperti apa bisa kita lihat itu di B-roll. Dia speknya pakai chipset Snapdragon 865, flip kamera bisa 8K, UFS 3.1, baterai juga gede. Pretty good untuk harganya. Sedangkan bagaimana untuk si desain dan display sendiri? Desain sendiri, ini gue dapat kondisi HP-nya ya, maklum HP tua, jadi kondisinya lumayan rough bodinya. Bisa kita lihat itu untuk desain belakang, bodinya lumayan banyak lecet banget. Layar depan juga banyak lecet, tapi it's okay lah menurut gue ini ya. Banyak bekas-bekas, depannya juga kalau gue matiin banyak lecet. Olivobik coatingnya udah hampir hilang, tapi at least fungsinya semua masih normal. Layar juga masih nggak ada shadow, lumayan salut gue. Jadi desain belakang menurut gue cukup simple modelnya, nothing special. Dia desain belakang ada logo Asus, dan ini di zaman dimana memang HP-HP yang modern tuh kayak di tengah gitu ya, S10 dan teman-teman seperti itu. Sedangkan untuk layar depan, dia ini full screen, karena ya kamera depannya nggak ada, dia bisa ngeflip kamera belakangnya. Sorry, ada motor bopung seperti biasa, motor kampungan. Ya, kameranya bisa ngeflip ke depan seperti itu ya, bisa kita lihat. Pretty cool, bisa flip ke depan, dan itu untuk si front kameranya. Jadi dia bisa bezel-less, walaupun memang untuk layar bawah itu bezelnya masih cukup tebal ya. Pada zamannya sih memang masih tebal juga. Sekarang rasanya kayak HP 1 jutaan, tapi it's okay lah. Terus bagaimana untuk si display quality? Dia pakai OLED yang pastinya 90Hz. Video quality di HP ini masih ada bau-bau flagship. Kalau bisa dibandingin zaman sekarang kayak HP 5 jutaan lah. Layarnya kerasa jernih, vibrant, enak dilihat, tapi nggak oversaturasi juga. Masih oke OLED-nya, masih nyaman banget untuk dipakai nonton. Sedangkan untuk haptic juga ini cukup bagus. Kalau bisa mau di rating kayak medium haptic, nggak premium banget tapi nggak murahan banget, dan strongnya juga menurut gue biasa aja. Sedangkan untuk masalah touch nggak ada masalah, dia pakai stok Android jadi touchnya enak banget. Ngetik keyboard cepat, nggak ada delay kayak di HP Xiaomi gitu ya. Dan untuk masalah visibilitas di bawah sinar matahari, ini HP OLED bisa terang tapi nggak seterang HP zaman sekarang. Bisa kita lihat itu walaupun kelihatan terang, tapi ini kondisinya gue B-roll tuh lagi agak mendung habis hujan. Jadi bisa dibayangin kalau misal terik matahari banget, mungkin bakal lebih susah dilihat. Tapi ya wajar lah untuk HP yang umurnya udah segini. Biometrik dia pakai in-display? Nope, yang pastinya nggak pakai in-display. Dia pakai power button, di situ taruhnya fingerprintnya. Kecepatannya khas tradisional fingerprint, cepet, kenceng, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian mau fancy, biar dilihatin orang, bisa pakai front kamera juga. Jadi setiap kalian ngebuka, di swipe up, dia bakal ngeflip gitu loh kameranya. Keren sih ya. Itu salah satu party trick yang gue masih suka. Gue ngerti kenapa motorized kamera udah nggak ada memang, karena memang dia moving parts, nggak durable, dan memenuhi tempat, tapi ya fun aja sih HP zaman dulu ya. Nggak dulu banget sih itu ya, sebenarnya gue jadi merasa tua. Anyway, kita moving on ke audio quality. Audio quality dia 2 speaker. Kualitasnya bagaimana? Menurut gue cukup oke untuk speakernya. Speakernya lumayan keras, bassy, soundstage oke, tapi emang vokalnya agak kurang jernih. Tapi overall untuk harga 1 jutaan zaman sekarang sih, melibaskan semua HP 1.2, even 3 jutaan yang baru menurut gue. Sedangkan untuk headphone jack, sayangnya ini dimana Asus lagi tai ya. Belum sadar, jadi nggak kayak Asus Zenfone 9, 10 dan yang sekarang 11 ada headphone jack lagi. Di sini dia pas lagi cabut headphone jack. Jadi gue pakai converter, gue tes pakai True Innova, kualitasnya tapi oke loh. Amplifiernya bagus, volume stepnya ada banyak, dan bisa mempertahankan suara True Innova. Agak sedikit bassy dikit tapi masih oke lah. Ya untuk lebih detailnya tadi speaker testnya, kita bakal tes. Ini dia tesnya, kalian bisa lihat sendiri. Check it out. Oke, moving. Check it out. Oke, moving on ke yang fun banget di HP ini, yaitu dari kameranya sendiri. Karena kameranya bisa fup gitu ya. Lumayan unik. Kameranya kita bahas dulu megapikselnya.
Kamera belakang dia setupnya itu triple kamera, main kamera 64 megapiksel, optical zoom-nya 3 kali tapi sayangnya hanya 8 megapiksel aja. It's okay lah, dan kamera terakhir itu 12 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan nggak ada yang pastinya. Video recording bisa 8K sampai 30 fps. Jadi kamera sendiri menurut gue di tahun 2025 HP 1,8 juta bisa 8K, mikrofonnya bagus dan dapat 3 kamera yang berguna semua. Ini steal banget sih, ini worth it banget sih. Kalau kalian hanya nyari HP untuk kamera, ini kameranya masih bagus banget. Ini rekomend banget gue. Bisa kita lihat tuh ya, untuk kualitas fotonya masih oke. Yang gue suka mau kamera main utama. Kalau main, ultra wide atau telefoto, tiga-tiganya bisa kita lihat masih bagus. Mempertahankan warna yang oke. Fokusnya agak sedikit susah gitu kalau telefoto khas HP zaman dulu ya. Nggak seversatile telefoto zaman sekarang, tapi masih fine lah, nggak seburuk HP pada zamannya juga. Dan overall detailnya masih bagus, soundstage. Dynamic range bagus, nggak ada masalah. Warna juga gue suka, high contrast gitu, ngikutin gue sama Google. Cuma memang gue rasa itu yang gue kurang bagus itu dari exposure-nya agak kurang oke. Tapi overall masih bagus dan di harganya sih ini bagus banget menurut gue. Terus bagaimana untuk selfie? Ya bisa kita lihat selfie ya pakai kamera yang tadi juga ya bagusnya juga sama aja. Itu gue suka banget kamera flip tuh. Kalau mau selfie, para selfie lover atau para vlogger, ini enak banget ya. Bagus banget kualitasnya, karena kalian bisa pakai front kamera aja tuh. Tinggal di flip, rear kamera jadi front kamera, easy peasy. Sedangkan untuk video recording, tadi bisa 8K 30, tapi sih gue rekomend di 4K 60 aja. Dan video recordingnya nanti gue bakal tes ya. Tapi kalian lihat nanti di tesnya, mikrofonnya bagus dan juga bisa digerakin kameranya. Jadi lumayan keren lah, lumayan unik. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti atau mau ngeliat ke kiri gitu, gak usah gerak badannya. Kameranya bisa keren. Tapi ya, ini dia sampelnya di 4K 60. Check it out. Oke guys, ini dia video recordnya pakai resolusi 4K 60 fps. Dan yang gue suka sama HP ini, mic-nya oke, bukan yang terbaik tapi bagus. Kualitas 4K 60-nya menurut gue masih bagus banget. Menurut gue ini terbaik di harga 4 jutaan, 1 jutaan, 1,8 juta. Kualitasnya kayak gini, oke walaupun ada sedikit stutter kadang-kadang, tapi masih bagus. Dan yang gue suka dari HP ini, kalian bisa kayak gini nih. Nah, bisa gerak kameranya. Karena kan dia flip ya, jadi bisa gerak. Dan ini bisa full flip ke kamera depan seperti ini. Hello boys. Keren ya. Bisa kayak gini dan bisa balik lagi ke depan juga. Cuma dia agak butuh proses ya, nggak bisa langsung instan tuh, pelan-pelan. Tapi kalian bisa nge-decode di samping kiri juga kalau ingin gitu, tanpa harus nge-flip kamera kalian gitu. So that's cool. Dan untuk 4K 30 seperti ini. Nah untuk 4K 30 seperti ini ya, sama juga bisa gue ganti. Cuma kerasannya lebih nge-lag aja. Dan overall masih bagus kualitasnya. Nice. Gue sih suka. Walaupun memang bukan yang terbaik untuk dynamic range, tapi ini lagi mendung juga, lagi hujan. So that's it. Langsung aja kita ke gaming performance yang surprisingly buat Wuwa oke. Next. Pretty cool ya. Walaupun sekarang memang jadi gimmick, tapi ya gue suka zaman-zaman HP masih kayak punya soul-nya masing-masing gitu tiap brand. Moving on, bagaimana untuk gaming performance? Gaming performance di HP ini sih menurut gue bagus juga, tapi di beberapa game. Kemarin gue udah tes Zillion Zone Zero sama Wuthering Wave, dan gue bisa bilang untuk Zillion Zone Zero performanya seperti itu ya. Agak suffering, banyak banget stutter, padahal FPS-nya not bad, tapi banyak stutter. Itu di low setting pun stutternya masih banyak for some reason, tapi kadang-kadang dia smooth. Pas gue lawan Deadly Assault kemarin di channel ketiga, gue tes di Steph Test Vivo Game, check it out, tiba-tiba smooth. Terus nge-lag lagi. Agak aneh performance-nya, tapi yang gue suka dia nggak panas sama sekali HP-nya, hanya angkat aja, jadi bagus untuk sustainability-nya. Sedangkan untuk Wuthering Wave, seperti itu, much better. Gue main di medium high setting yang pastinya lebih tinggi ya settingannya, dan FPS-nya juga lebih bagus, nggak ada stutter sama sekali, itu yang bikin bagus. FPS kira-kira sekitar 40-50-an lah maksimum, masih enak, paling buruk mungkin sekitar 28-an, it's fine. Masih nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian para Wuwa player pakai HP ini masih enak banget. Kalau kalian para Zillion Zone Zero player agak nyebelin. Jadi gue nggak tahu dari HP-nya atau dari gamenya, mungkin Wuwa lebih optimize, I don't know. Tapi di HP ini sayangnya Zillion Zone Zero agak sampah untuk performance-nya. Padahal gue suka itu dua-duanya game. Tapi hanya bisa main Wuwa, hanya enak main Wuwa di HP ini. Seperti itu di game performance-nya, jadi kayak fluctuate. Tapi untuk harga 1 jutaan sih, gue nggak bisa komplain banyak. Wuwa bisa medium high aja udah mind blowing menurut gue. Anyway, kita langsung aja moving on ke UI experience. Nah, ini salah satu kelemahan besar. Salah-satunya kelemahan dari HP ini untuk harganya menurut gue. Karena dia software-nya kalau misalnya kita mau ke setting nih, sistem,
About phone dia masih di Android 10. Yap. Hampir 6 tahun sekarang ketinggalan ya, karena Android 16 mau keluar. Damn, udah tua banget, tapi at least semua aplikasi masih disupport, dan bagusnya pakai software lama tuh, performanya masih smooth banget. Ini performanya kayak HP flagship zaman sekarang. Kenceng, smooth, multitasking, launching aplikasi, kenceng banget juga. Itu juga berkat HP ini kan Asus, jadi dia pakai pretty much stock Android. Gue suka banget, enteng, smooth, dan gak ada gimmick-gimmick gak jelas atau iklan-iklan gak jelas. Nice. Oke. Seperti itu untuk UI-nya, dan untuk DRM info buat yang penasaran aja, kita ke DRM info, dia udah white color game mode true, akurat, HDR10+, dan di wideband L1 yang pastinya. Alright, kita langsung aja moving on ke baterainya. Baterai dia lumayan besar baterainya lah ya, walaupun tebal tapi ya nggak sebesar zaman sekarang, karena kan silicon carbide belum ada, silicon carbon. Dia baterai dari 5000 mAh baterai, dan HP ini bisa nge-fast charging sampai 30 watt. Gak cepet banget, tapi masih lebih cepet dibanding iPhone zaman sekarang. Agak mind blowing gitu. Oke, jadi untuk baterai sendiri, surprisingly walaupun ini HP umurnya udah tua, lumayan awet sih. Gue waktu itu main Zone Zero, 20 menit, dia settingan low, dia turun cuma 7%. Jadi pretty cool, dan itu gue main terus ya, Deadly Assault, Lost Void gitu, turun 7% aja, jadi not bad. Dan untuk day to day, ini masih bisa bertahan 1,5 hari tanpa ada masalah. Kalau misalkan hanya dipakai untuk kamera, softwarenya kayak mungkin sosial media gitu, masih oke lah menurut gue. Seperti itu, dan sebelum kita masuk konklusinya, gue mau bahas dulu kelemahan dari HP ini yang gue rasa selama pakai. Pertama, kondisinya. Kalian hanya bisa beli bekas, dan kondisi yang gue dapetin memang sangat prihatin ya. Ini ada bekas kayak lem, banyak banget lecet, di kameranya juga banyak lecet, layarnya banyak lecet, oleophobic coating hilang. Kondisinya memang agak memprihatinkan, tapi at least untuk fungsi sendiri nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua, yang kurang bagus dari HP ini memang dari si kameranya. Kameranya bagus, tapi motor kameranya maksud gue. Motor kameranya memang unik, tapi pakai HP yang ada moving parts itu memang agak sedikit khawatir ya. Karena mungkin nggak setahan itu. Tapi ya, kalau misalnya nggak sampai tahan pun, at least kameranya masih bisa jalan lah. Cuma mungkin harus di manual digituin. Again, I don't know. Dan yang terakhir, yang pastinya, dari softwarenya hanya Android 10. Again, kalau misalkan kalian ngulik, kalian bisa install custom ROM aja, tapi buat mayoritas orang yang pastinya bakal jadi nyebelin ya, kayak gini tuh. Seperti itu aja untuk kelemahannya. Kalau misal kalian motor bopung lagi, bolak-balik aneh. Kalau misal kalian gak apa-apa sama kelemahan yang tadi gue sebutin, untuk konklusinya sih gue sangat rekomen banget HP ini di harga 1 jutaan, terutama buat kalian yang lagi nyari HP punya kamera bagus di harga 1 jutaan, untuk kamera aja gitu ya. Ini HP paling bagus menurut gue. Sangat versatile buat para vlogger yang mau selfie kamera gitu, selfie video, tinggal di flip aja. Banyak option, kualitasnya bagus, mikrofonnya bagus juga. Tapi untuk para all-rounder juga masih oke. Memang Androidnya udah tua, tapi performance masih bagus. Buat gamer juga masih enak di harganya. Masih one of the best di harganya, pastinya 1 jutaan dibanding sama HP baru. Overall masih oke. Jadi kalau misal gue mau rating, dari 0 sampai 10, HP ini masih oke atau enggak di tahun 2025, gue kasih rating 7 dari 10 lah. Seperti itu videonya. Gue nggak mau panjang-panjang juga. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Dan semua link dari HP dan juga wallpaper udah gue taruh semua di deskripsi. We'll see you next week. Goodbye.